itu. Yang mengupload Ustadz Dayat, beliau adminnya, beliau yang paham. Saya nggak ngerti sampai sekarang. Nah, makanya, tapi Ustadz baca, saya baca. Jangan sangka tak saya baca itu komen-komen, saya baca komen. Terima kasih Pak Ustadz, lewat. Jazakumullah Ustadz, lewat. Ustadz mau nggak janji aku janji yang kedua? Nanti baru berhenti. Nah, bercanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik semua, kita semua manfaatkan. Yang paling mengerti bahasa adalah ibu. Ibu yang paling mengerti bahasa anak-anak. Saya pernah diundang ceramah di TK. Ustadz Somad ceramah ke TK kami ya, insya Allah saya datang. Sampai di sana, saya sangka yang mau diceramahi wali murid TK. Ternyata sampai di sana anak TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Anak TK gak ada yang peduli. Semuanya bingung saya. Gimana cara ngomong sama anak TK? Akhirnya saya paham, ini pasti ada pawangnya. Saya panggil, Bu Ketua PK, Ibu Ketua TK, ya tolong Bu sebentar. Akhirnya Ibu itu kecil aja, naik dia. Anak-anak, tengok semua ke depan ya. Jadi yang paling mengerti bahasa itu adalah ibu. Maka jangan pernah sepele sama ibu. Anak mau makan, bapak tak bisa paksa, tapi ibu bisa. Anak ini sukanya makan apa? Dia suka makan telur ayam. Bentuknya apa? Bintang. Karena dia suka main bintang. Ibu masak telur dadar, tapi gambarnya bintang. Nah, tengok bintang. Ada ibu satu lagi, dia tidak gitu. Main bayar. Nah, makan ya, satu suap 100. 100. 10 suap 1000. Nah, inilah calon koruptor. Tapi ada ibu satu lagi dah. Yang satu main kesenangan, bintang. Yang satu main suap, duit. Tapi ibu ini enggak, tegas, main pistol. Makan, tembak. Caranya berbeda, tapi tujuannya sama, supaya anak makan. Bagaimana memasukkan makanan ke perut anak? Dengan 3 cara. Pertama, pakai duit. Kedua, pakai tembak. Kedua, ketiga, pakai bintang. Begitu juga dengan dakwah. Dakwah tidak bisa kita. Misalnya kita mau mendakwahi anak-anak. Anak-anak kecil umur 10 tahun mau disuruh sholat berjamaah. Anak umur 7, 5, gak mungkin anak-anak dikumpul panggil Ustaz Somad. Ya ayyuhallazina amanu. Gak bisa. Tapi dengan bahasa kaumnya. Ada ibu-ibu yang cerdas. Gimana cara anak kecil suruh sholat berjamaah? Dibuatnya gambar karikatur. Sholat berjamaah lebih afdol 27 kali lipat. Imamnya Superman, muazzinnya Batman, makmumnya di belakang ada Upin Ipin, ada Bang Saleh, ada Spiderman, ada Hulk yang celananya koyak-koyak diganti sarung. Jadi begitu melihat gambar ditulis, sedang Spiderman aja sholat, masa kamu nggak sholat? Dengan bahasa anak. Siapa yang bisa melakukan itu? Yang pandai menggambar. Ini yang disebut dengan da'i bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Saya kalau disuruh ceramah di Timor Leste mungkin tidak nyambung. Tapi dengan ustadz kita, inilah gunanya kita hari ini berkumpul dari Brunei Darussalam, dari Singapura, dari Thailand, dari Timor Leste, bertukar pikiran. Saya mohon maaf tidak ikut serta dari awal, di ujung-ujungnya saja. Saya cuma ambil rekomendasinya saja, ambil foto-fotonya saja, nanti baru diupload. Abdul Somad menghadiri seminar internasional. Padahal nggak hadir dari awal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat dai perekat umat pertama, punya pendidikan basic agama, pondok pesantren. Kedua, paham 4 mazhab, tapi tetap istiqomah mengamalkan satu mazhab, tidak menimbulkan fitnah di tengah umat. Yang ketiga, menggunakan bahasa kaumnya
bahasa canggih zaman sekarang adalah media. Saya ceramah sekarang, anggaplah yang hadir ini sekitar 2.000-3.000 orang sekarang. Itu sudah kita hitung malaikat-malaikat dan jin-jin yang hadir. Ini kalau kita pakai media, direkam, diupload ke YouTube, ditonton berapa negara. Ustadz yang dari Thailand dia share, Ustadz yang dari Timor Leste dia share, Ustadz yang dari Singapura dia share. Maka besok begitu dilihat viewer 200.000, tengok 2 hari lagi viewer menjadi trending topik. Begitu hebatnya alat media. Saya khutbah Jumat, yang ada di masjid 100 orang, yang mendengarkan serius 50 orang. Ustadz berapi-api di atas mimbar, jamaah Jumat, yang di bawah berair-air. Tapi ketika direkam media, diupload, ditonton orang. Video saya pertama yang viral adalah video khutbah Jumat tentang Turki Utsmani. Kebetulan hari Jumat hari itu runtuhnya Turki Utsmani 1924. Tiba-tiba diupload tentang siapa yang memviralkan, semua orang tahu. Gara-gara apa? Media, TV. Saya ceramah di suatu tempat, di sana tidak ada signal HP. Orang tidak kenal, karena saya pakai YouTube. YouTube tidak ada di situ, HP tak ada, signal tak ada. Tapi kemarin saya ceramah, anak-anak tahu. Saya tanya, kalian kenal dari mana? TV One, memang beda. Rupanya dia lihat dari sholat subuh, sahur, berbuka. Kebetulan waktu Ramadan kemarin kita direkam subuh dengan berbuka. Satu hari dia tengok 2 kali, pendek saja, 7 menit, 21 menit, tapi alat media luar biasa. Maka bapak-bapak ini yang kaya-kaya radio, mungkin dia jarak lingkupnya cuma Batu Licin saja, mungkin Kalimantan Selatan, lama-lama besar. Radio kita tak punya, kita pakai channel di YouTube, kita pakai FB, kita pakai link-link, kita pakai grup-grup. Ini media luar biasa. Yang keempat, syarat dai perekat umat adalah dia mesti punya. Ini saya ingat ucapan Gus Mus waktu dulu saya dengan Dr. Hatta di Maroko. Kita juga buat seminar. Jadi Ustaz Hatta memang suka buat seminar. Waktu itu seminar internasional, diundang Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Apa kata Gus Mus? Kiai itu siapa? Gus, Kiai itu siapa Gus? Apa kata beliau? Man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Orang yang melihat umat dengan pandangan kasih sayang. Itulah ciri dai berkat umat. Sekarang ada dai melihat umat penghuni neraka. Neraka. Lalu kalau orang turun di neraka, emang surga punya bapak ente? Nahnu du'at la qudat. Kita ini dai, bukan hakim. Dai itu ngajak orang. Ustaz Somad, tetangga saya nggak sholat. Ustaz, tetangga saya nggak sholat. Lalu saya tanya, yang salah tetangga kamu apa kamu? Tetangga saya yang salah, karena dia nggak sholat. Yang salah kamu, kenapa nggak ngajak dia sholat? Tetangga ibu nggak pakai jilbab, yang salah ibu apa tetangga? Dia diam kan? Serba salah nih. Nanti bilang tetangga, Ustaz bilang saya. Nanti bilang saya yang salah, masa saya yang salah? Yang salah itu kita. Kenapa nggak kita ajak dia pakai jilbab? Coba pulang dari sini, ibu belikan jilbab ke pasar, tunjukkan dia, saudaraku, pakailah jilbab. Nanti kalau dia marah, Pak Ustaz, itulah dakwah. Mengajak orang ke jalan Allah, bukan mengajak ke jalan partai, bukan mengajak ke jalan ormas, tapi mengajak ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Kita bukan hakim. Nahnu du'at, kita ini dai, bukan hakim. Apa beda dai sama hakim? Hakim bawa palu martel, kamu dihukum 5 bulan penjara, masuk. Kamu masuk. Kamu salah, gantung. Kamu salah, tembak. Kamu salah, pancung. Kita mengajak orang ke jalan Allah. Datang orang menemui Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh, ya, ini ada orang nggak sholat.
Apa hukum orang nggak sholat berjamaah? Dia berharap Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan yang tak sholat berjamaah neraka jahanam. Apa jawaban Syekh Muhammad Al-Ghazali? Tarik tangannya, bawa dia ke masjid. Itulah da'i. Da'i perekat umat adalah yang melihat umat ini dengan pandangan kasih dan kasih sayang. Jadi bukan marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ngamuk nggak menyelesaikan masalah. Kalau lah ngamuk menyelesaikan masalah, mendingan nggak usah buat seminar ngamuk internasional. Selesai masalah. Kita tidak, seminar ini mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perempuan tidak pakai jilbab, lipstiknya tebal, kuteknya tebal, hadir ke pengajian Buya Hamka. Buya Hamka tidak marah. Dia nganggap nanti Buya Hamka marah. Kamu nggak pakai jilbab, sana. Kamu yang pakai lipstik, sana. Kamu yang pakai kutek tebal, sana. Selesai acara pengajian, dia datang ngadap Buya Hamka. Buya, ya, saya belum bisa nih pakai jilbab, masih sukanya pakai lipstik, masih pakai kutek. Buya Hamka senyum. Apa kata Buya Hamka? Anakku, nanti kalau imanmu menempal, kutekmu menipis. Halus, lembut Buya Hamka. Kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Apa maknanya? Sekarang kutekmu tebal karena imanmu tipis. Nanti kalau imanmu tebal, kutekmu tipis, lipstikmu tipis. Mohon maaf yang pakai lipstik, yang tersinggung. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai nyinggung-nyinggung. Dan beberapa orang yang tersinggung mendengar ceramah saya, 2 hari setelah itu minggat. Bukan karena saya hebat, nah, memang ajalnya sudah sampai. Artinya apa? Kita tidak nyindir, kita tidak nyinggung orang. Mudah-mudahan setelah pengajian ada perubahan. Didoakan dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak orang tertarik kepada Islam karena kelembutan hati. Datang seorang laki-laki bertamu ke rumah Imam Al-Hasan Al-Basri. Sampai ke ruang tamu, dia tanya, mana Hasan Basri? Hasan Basri sedang berada di kamar. Sampai di kamar, dia tengok Imam Hasan Basri sakit. Di sudut kamar ada ember menampung air. Imam Hasan Basri, ya, itu air nampung di pojok kamar itu, nampung dari mana? Ada air bocor dari atas. Itu yang bocor dari atas itu apa? Kata tamunya, rumah saya di atas. Lalu apa itu? Kalau nggak salah itu air WC saya bocor. Hasan Basri, sudah berapa lama kamu nampung air ini? Isruna sana, 20 tahun. 20 tahun kau tidak pernah komplain Hasan Basri. Agama apa yang mengajarkanmu lembut begini? Saksikan Hasan Basri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam Hasan Basri nggak pernah bawa pedang, ayo masuk Islam. Kalau nggak kupancung, kusunan kau 2 kali. Imam Hasan Basri tidak pernah mengajak dia, ayo masuk Islam. Kalau tidak mati masuk neraka. Masuk Islam karena kelembutan hati orang. Kalau sudah kau rebut, nyawanya dia berikan. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Maka ini adalah menyentuh hati orang, bukan menyentuh otak orang, bukan mengasari perasaan orang, tapi membawa orang ke jalan Allah. Ada masanya sabar. Oh, tapi jangan anggap nanti sabar-sabar semua. Ustaz, bolehkah saya berzina? Boleh. Ustaz, anak Ustaz dilarikan orang, sabar. Ustaz, istri Ustaz dilarikan orang, nggak apa-apa. Itu bukan sabar, goblok. Ada masanya kita marah. Kapan Nabi marah? Nabi marah, merah matanya ketika dia tengok orang tidak sholat berjamaah. Saat itu dia marah. Layak tahiyatna, mereka yang meninggalkan sholat berjamaah, layak tahiyatna, berhenti, jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Kalau tetap kalian sholat di rumah sendirian tidak berjamaah, la uharrifanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka. Tapi sedikit marahnya, lebih banyak mengajak sholatul jamaati tafdulu sholatul fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri, 27 derajat. Kita adalah da'i, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Kalau ada yang tidak sesuai, nasihati orang di belakang, bukan di depan orang banyak. Penghuni neraka, orang nggak benar. Kalau kau nasihati dia di belakang, kau sedang memperbaiki dirinya. Kalau kau tunjuk dia di depan orang banyak,
maka saat itu kau sedang mempermalukan dirinya. Menjadi dai perekat umat, mestilah dia memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Yang terakhir, yang kelima, dai perekat umat mengajak dengan perbuatan. Lisanul hal, ucapan, perbuatan. Berapa banyak ucapan kita batal karena perbuatan. Lisanul hal, perbuatan. Afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Oleh sebab itu kalau dai mengajak sholat berjamaah, dia lebih dulu sholat. Nabi ngajak sholat malam, kakinya bengkak. Hatta tatafattar qadamahu, sampai kakinya bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Karena dibaca Nabi surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Ustaz Somad pernah kaki bengkak? Pernah. Kapan? Waktu ke Mekah. Sholat naik pesawat. Artinya apa? Sempat-sempatkan. Sholat doa, sholat doa. Ustaz pernah sholat duha? Enggak, ngajak aja sholat duha. Marilah tahajud, sempat-sempatkan. Kalau tidak sempat, 2 rakaat pun jadi, tapi jangan sampai tidak sama sekali. Kenapa? 2 rakaat di tengah malam, di tengah sunyi, mungkin itu yang akan menolong engkau dari neraka jahanam, daripada berdebat sampai habis liur, sampai habis suara. Boleh jadi itu hanya hawa nafsu, dan dia hanya menjadi debu-debu yang ditiup angin. Ambil debu, ambil tepung, letakkan di tapak tangan, hembus, tak bernilai di hadapan Allah. 2 rakaat pun di tengah malam munajat, tak ada orang tahu. Tapi kalau sholat tahajud, jangan sampai streaming. Ini ada orang mau sholat tahajud pasang tiang dulu. Orang sholat tahajud lihat tempat sujud, dia enggak. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Rusak amal kita. Bahwa kita mengupload, sudahkah anda sholat tahajud? Bagus. Yuk sholat tahajud yuk. Bagus. Keutamaan sholat tahajud? Bagus. Tapi menunjukkan diri, menceritakan, kita khawatir masuk dalam kategori sum'ah, masuk dalam kategori riya. Oleh sebab itu maka beramal, berbuat, tapi sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya kadang malu ketika saya ceramah di Medan, dipersilakan sama tuan rumah makan. Ustaz Somad silakan makan, kami pun makan. Ada bapak polisi, Pak Kapolsek, matanya lihat saya terus. Saya lihat dia lihat saya. Saya lihat lagi, lihat, jangan-jangan mau nangkap saya. Habis itu saya tanya, Pak Kapolsek nggak makan? Mohon maaf Pak Ustaz. Kenapa Pak? Saya puasa sunat. Hari Senin di sekolah dia puasa sunnah, padahal yang selalu ceramah Ustaz Somad, mari puasa sunnah, mari puasa sunnah. Ustaz nggak puasa. Untung saya ada alasan. Ustaz nggak puasa, musafir. Betapa malunya kita. Ternyata yang beramal itu adalah, pernah ada satu bapak-bapak nanya, Ustaz Somad, ya boleh nggak kalau saya sholat tahajud 20 rakaat? Kenapa bapak nanya? Tadi malam saya 20 rakaat Pak Ustaz. Astagfirullah. Jamaah bukan ustaz, bukan ustazah, tidak LCMA. Sholat tahajud dia 20 rakaat. Tapi Nabi cuma 13. 20 rakaat baik. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man, sholat tahajud. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Sholat dia dari maghrib, dari isya sampai subuh, tidak berhenti sholat. Imam Ahmad bin Hanbal sholat menghatamkan Al-Quran dari isya sampai subuh, tidak dihitung rakaatnya. Oleh sebab itu maka hukumnya mubah, baik, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 5 ciri dai perekat umat. Nanti kalau ada ustaz yang ceramah di tempat lain, ciri dai perekat umat ada 7, berarti ilmu dia lebih banyak daripada saya. Tapi ada pula ustaz yang ceramah, ciri dai perekat umat 3, bukan berarti ilmu dia lebih dikit, waktu dia lebih pendek daripada saya. Apa maknanya? Jangan memandang orang, mengkerdilkan orang.
tapi membesarkan orang. Lihatlah orang besar, kita kecil. Kalau tidak nampak orang besar, pakai kaca pembesar. Kalau kita melihat orang kecil, saat saya melihat adik-adikku yang kecil, apa kata saya? Kau masih muda, dosamu belum banyak, adik. Saat saya melihat dai yang sudah tua, bapak, amal bapak sudah banyak, aku belum tentu bisa seumur bapak. Melihat ibu-ibu, amal ibu banyak, ada 3 amal ibu yang belum pernah dan tidak akan pernah bisa aku lakukan. Apa dia? Mengandung, menyusukan, melahirkan. Kalau ada yang coba ngetes, coba. Kalau ada laki-laki yang ingin macam ibu, ambil kelapa 1, ikat di mulut 9 bulan 10 hari. Kalau ada yang mau coba-coba melahirkan, telan jeruk itu bulan-bulan, keluarkan bulan-bulan. Kalau ada yang mencoba ingin menyusukan, pulang dari sini ambil anak bayi, letakkan susu. Saya pernah ngetes, gak mau anak saya. Artinya apa? Banyak perbuatan yang mereka lakukan dan kita tidak pernah bisa melakukannya. Pandanglah orang dengan pandangan kebesaran. Saat itu kita akan merasakan kita kerdil, tak ada apa-apanya. Tapi kalau kita melihat orang kecil sepele, apa ente? Nyamuk ente? Lalat ente? Maka kita merasa diri kita besar. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sebesar biji sawi. Saya ceramah di YouTube, ada video ceramah saya didengar oleh kucing. Di YouTube ada ceramah, tapi di Batu Licin bukan kucing, rusa-rusa pun ikut mendengar ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat insyaallah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah penutupan seminar tadi? Ustaz Somad, adik kelasnya Dr. Hatta tamat di Maroko. Apa isi ceramahnya tadi? Ada 5 ciri dai perekat umat. Apa yang 5 itu? Aku tak ingat. Rekamannya ada insyaallah. Bagi yang sudah dapat rekamannya diupload, jangan lupa like and share untuk menebarkan dakwah. Tapi dengar dulu. Banyak juga jamaah ini, Ustaz, ceramah Ustaz sudah saya share. Udah kamu dengar? Enggak, saya ingin dapat pahala nge-share aja. Download buku 99 tanya jawab sholat, 37 masalah populer bid'ah 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa Ramadan. Baca, fotokopi, cetak, print, bagi ke kawan-kawan sebagai amal jariah. Dapat video, share. Itu salah satu juga untuk meredam aliran keras, radikal, dan lain sebagainya. Karena kita adalah wasatiyah garis tengah. Tidak terlampau ke kiri, tidak terlampau ke kanan, menghindari eka dan eki. Eka ekstrim kanan, eki ekstrim kiri. Mudah-mudahan kita senantiasa di tengah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik umur perkara adalah pertengahan. Ceramah juga begitu. Kalau kultum terlalu pendek, kuliah 7 menit. Kalau sampai 2 jam terlalu panjang, sampai orang mengantuk. Yang paling tepat adalah 1 jam. Inilah ceramah, cuma 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Ditutup dengan doa. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.